Semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan merupakan suatu metode yang kita sebut sebagai penanaman jaringan tanaman secara aseptik pada media buatan yang aseptis dan juga lingkungan yang terkontrol. Ada beberapa kalimat yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah kata aseptik, yang kedua adalah kata media buatan dan juga lingkungan yang terkontrol. Arti kata aseptik di sini artinya adalah steril, di mana pada kondisi ini tidak terdapat kontaminasi yang berasal baik dari mikroorganisme maupun dari lingkungannya. Selain itu, kata lain yang harus kita perhatikan adalah media buatan. Karena pada kultur jaringan kita bisa lihat pada gambar, tanaman akan ditumbuhkan pada media. Media inilah yang kita sebut buatan. Selain itu, kadar dari medianya juga baik nutrisi maupun juga zat pengatur tumbuhnya sudah terkontrol. Hal lain yang dikontrol di sini antara lain adalah nutrisi dan juga suhu serta pH dan juga kondisi lingkungan lainnya yang tentunya akan menunjang pertumbuhan dari tumbuhan. Fungsi dari kultur jaringan sendiri adalah untuk memperbanyak bibit tanaman dengan sifat yang sama dengan induknya atau sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi misalnya kita ingin menghasilkan tanaman yang tahan hama, maka kita bisa menggunakan kultur jaringan sebagai salah satu metode untuk menghasilkan bibit tanaman dengan sifat yang tahan hama, di mana seluruh bibitnya memiliki sifat yang sama. Dengan kultur jaringan pula, kita bisa memperbanyak suatu organ tertentu. Karena pada kultur jaringan, kita bisa mengontrol zat pengatur tumbuhnya. Misalnya, kita hanya ingin menghasilkan akar. Maka kita bisa memodifikasi media yang ada di dalam sini, sehingga nantinya hanya akan tumbuh bagian akarnya saja. Berikut adalah beberapa langkah untuk melakukan kultur jaringan tumbuhan. Yang pertama, kita harus melakukan sterilisasi. Mengapa sterilisasi? Karena seperti yang tadi sudah disebutkan, kultur jaringan dilakukan dalam kondisi yang aseptik. Setelah itu, kita harus mempersiapkan explant dan juga melakukan inokulasi. Apa sih explant? Explant itu berasal dari tumbuhan induknya. Jadi kita bisa menyebut explant itu sebagai induk atau sampel. Bagian dari tumbuhan induk yang bisa kita jadikan explant itu tergantung pada organ atau bagian mana yang kita ingin perbanyak. Tapi pada dasarnya kita bisa menggunakan seluruh bagian pada tumbuhan untuk menjadi explant. Explant sendiri akan sangat baik jika berada pada jaringan yang meristem atau jaringan yang sedang aktif membelah. Jadi misalnya kita ambil saja di bagian dekat dengan pucuk. Namun explant sendiri bisa berasal dari bagian manapun pada tumbuhan. Misalnya bagian daun ini bisa kita jadikan explant. Atau misalnya ada bagian akar itu juga bisa kita jadikan explant. Setelah mempersiapkan explant, antara lain untuk persiapan explant adalah sterilisasi dari si sampel atau sterilisasi tumbuhannya. Mengapa demikian? Karena kita harus memastikan bahwa tidak akan terjadi cemaran atau kontaminasi. Contohnya nih, kita mengambil tumbuhan dari tanah. Berarti bisa saja ada bakteri atau jamur pada tanah tersebut. Sehingga kita harus melakukan sterilisasi pada explantnya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan inokulasi. Sebelumnya, saya ingin menambahkan, apa saja sih yang harus disterilisasi? Yang pertama tentunya media ya. Jadi kita harus memastikan medianya dalam kondisi aseptik. Kemudian semua peralatan yang digunakan juga harus dalam kondisi steril. Contohnya botol. Kemudian misalnya kita menggunakan pinset, maka dia juga harus dalam keadaan steril. Hal lain yang harus kita steril tentunya adalah ruangan. Jadi ruangan tempat melakukan kultur jaringan itu harus dipastikan dalam kondisi aseptik. Dan tentunya yang terakhir adalah melakukan sterilisasi pada explant.
Langkah selanjutnya adalah kultur dan juga subkultur. Jadi pada langkah ini biasanya kita melakukan pertumbuhan. Jadi memastikan bahwa si kultur jaringan ini atau si tanamannya bisa menjadi plantlet baru atau juga bisa menjadi akar atau juga bisa menjadi bibit tanaman. Setelah kita melakukan kultur, jadi untuk tahapan sterilisasi sampai kultur ini akan kita lakukan di laboratorium yang steril. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses aklimatisasi. Apa sih aklimatisasi? Aklimatisasi itu adalah proses penyesuaian. Jadi nantinya kultur atau bibit tanaman yang hasil dari kultur jaringan ini akan kita pindahkan ke tanah. Setelah kita aklimatisasi, maka nantinya baru siap untuk ditumbuhkan pada kebun atau pada tanah perkebunannya. Baru setelah itu kita akan mengamati perkembangan tanamannya hingga menjadi dewasa. Nah, karena sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan sterilisasi dan juga persiapan eksplan, maka pada slide ini saya akan menjelaskan tentang yang dimaksud kultur dan juga subkultur. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan, kita bisa menggunakan eksplan dari bagian tumbuhan manapun. Nah, ketika eksplan ini sudah kita persiapkan dan juga sudah diinokulasikan pada media tanam, maka pertama-tama akan terbentuk kalus. Ya, kalus ini adalah sel yang belum mengalami diferensiasi. Jadi, dia belum menjadi bagian yang spesifik. Sebenarnya yang menarik adalah kenapa sih tumbuhan itu bisa kita lakukan kultur jaringan, kemudian kita bisa melakukan rekayasa atau modifikasi sehingga bisa dihasilkan organ yang kita inginkan, karena sebenarnya pada tumbuhan dia memiliki sifat yang kita sebut sebagai totipotensi. Jadi totipotensi itu artinya selnya itu belum terdiferensiasi, sehingga nantinya kita bisa menghasilkan bagian apapun yang kita inginkan. Nah, bagian A ini kita sebut sebagai bagian kalus. Jadi untuk bagian kalus, dia belum mengalami diferensiasi selnya. Setelah menjadi kalus, maka kita bisa menambahkan atau memindahkan ke media baru yang sudah kita modifikasi ZPT-nya, sehingga nanti akan dihasilkan tunas. Jadi ini kita bisa lihat dia menghasilkan daun ya, di sini seperti daun. Nah, baru pada tahap ini kita perlu menghasilkan plantlet. Jadi plantlet itu adalah tanaman yang versi mininya. Untuk menghasilkan plantlet tentunya kita membutuhkan adanya akar. Sehingga untuk menghasilkan adanya akar, kita bisa memindahkan kembali bagian-bagian dari tunas-tunas kecil ini ke media tumbuh yang baru. Di media tumbuh yang baru ini kita juga bisa mengatur ZPT-nya. Contoh ZPT itu kayak auksin, sitokinin, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya akan dihasilkan akar. Ketika tumbuhan sudah menghasilkan akar dan juga sudah menghasilkan daun di bagian tunas seperti ini, maka kita bisa menyebutnya sebagai plantlet atau tumbuhan utuh. Yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses aklimatisasi. Jadi, sebenarnya untuk menghasilkan satu plantlet utuh itu ada tahapannya. Jadi tidak langsung ya teman-teman, diawali dengan pembentukan kalus, kemudian pembentukan tunas, lalu kita tambahkan dengan pembentukan akar, dan yang terakhir adalah menjadi plantlet yang siap untuk diaklimatisasi. Bagaimana sih proses aklimatisasi itu kita lakukan? Jadi ini kalau kalian lihat pada gambar, ini adalah tanaman hasil kultur jaringan yang ada di dalam botol. Tanaman ini sudah cukup lengkap ya, dia memiliki bagian daun atau tunas, kemudian di bawah sini juga sudah ada akar. Jadi nantinya kita akan mengambil tumbuhan ini, kemudian kita akan lakukan pembibitan. Jadi ini kita masukkan pada tanah. Kalian bayangkan saja melakukan persemaian, tapi bukan dari biji, ini dari si plantletnya ini. Jadi dari sini akan dipindahkan ke area tanah, kemudian sampai di area tanah dia akan ditanam dengan jarak-jarak tertentu. Kemudian setelah ditanam dengan jarak-jarak tertentu, nanti setelah ditunggu beberapa saat, maka akan membentuk tumbuhan yang cukup tinggi atau cukup tumbuhan muda gitu yang siap untuk dipindahkan ke tanah perkebunan. Prosesnya disebut aklimatisasi. Kenapa aklimatisasi? Ini adalah proses penyesuaian. Jadi kalian bayangkan saja
dari yang tadinya kondisinya terkontrol karena ada di dalam laboratorium, suhunya dikontrol, medianya juga dikontrol, sekarang dia akan dipindahkan ke tanah. Itulah yang kita sebut sebagai proses aklimatisasi. Proses ini tentunya diperlukan, karena kalau misalnya si tanamannya langsung kita tumbuhkan di lahan perkebunan, maka bisa saja yang terjadi adalah si tumbuhan-tumbuhan ini akan mati. Sehingga memerlukan proses penyesuaian atau aklimatisasi tadi. Setelah itu nanti tumbuhan yang sudah cukup besar atau hasil dari aklimatisasinya akan dipindahkan ke tanah perkebunan. Ya. Jadi itu adalah langkah-langkahnya. Sekali lagi saya akan flashback sedikit. Langkah pertama tentunya adalah sterilisasi, dilanjutkan dengan persiapan eksplan dan inokulasi, kemudian kultur dan subkultur, kemudian aklimatisasi, dan yang terakhir adalah perkembangan tumbuhan di tanah perkebunan. Nah, tadi sempat saya sebut masalah zat pengatur tumbuh, ya. Apa sih zat pengatur tumbuh? Pertumbuhan, perkembangan, dan juga pergerakan tumbuhan akan dikendalikan oleh beberapa golongan zat yang kita sebut sebagai hormon tumbuhan atau nama lainnya fitohormon. Fitohormon ini dikenal juga dengan nama lain yang disebut sebagai zat pengatur tumbuh atau singkatannya adalah ZPT. Untuk ZPT sendiri ada 5 jenis yang kita kenal secara luas. Yang pertama adalah auksin, sitokinin, asam asisat, giberelin, dan juga etilen. Fungsinya berbeda-beda. Namun, untuk kultur jaringan, ada 2 jenis ZPT yang sangat sering digunakan, yaitu auksin dan sitokinin. Penggunaannya itu bisa kita atur rasionya. Mengapa antara komposisi dan rasionya itu sangat penting? Karena sebenarnya dengan rasio yang berbeda nantinya akan menghasilkan organ yang berbeda pula. Jadi, auksin dan sitokinan ini sangat berpengaruh pada proses organogenesis. Misalnya, kita mau menghasilkan akar. Itu akan lebih baik jika kita memasukkan lebih banyak rasio auksinnya. Dan tentunya, setiap jenis tumbuhan yang kita kultur jaringan, komposisi dan juga rasio dari ZPT-nya bisa berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita memerlukan proses yang disebut dengan optimasi. Demikian teman-teman untuk materi terkait kultur jaringan tumbuhan. Sebagai referensi, kami menggunakan buku Biology, A Global Approach, karangan Campbell dan kawan-kawan yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Kami juga menggunakan buku Biology untuk SMA dan MA kelas 12, karangan Irna Mintias yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.